Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk selalu beraktivitas di hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tujuan saya membuat video ini untuk membahas sedikit tentang dakwah berbasis komunitas. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dakwah berbasis komunitas. Adapun yang dimaksud dengan komunitas atau community ialah kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang spesifik. Komunitas berasal dari bahasa Latin, yaitu communitas, dan dalam bahasa Inggris yaitu community, yang berarti kesamaan. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dan dalam suatu komunitas, para individu yang hidup di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Relasi dan pola hidup komunitas pada umumnya homogen, yang terdiri atas berbagai kelompok sehingga dapat dijumpai heterogenitas komunitas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dakwah berbasis komunitas itu seperti mengajak orang-orang dalam sebuah kelompok tertentu untuk mengenal dan menjalankan ajaran agama. Komunitas itu sendiri bisa berupa kelompok kecil di sekitar kita, seperti tetangga, teman sekolah, atau bahkan komunitas online yang punya minat yang sama. Jadi kalau kita melakukan dakwah berbasis komunitas, kita tidak cuma mengajak orang secara umum, tapi kita lebih fokus ke kelompok-kelompok tertentu. Kita akan sesuaikan cara menyampaikan ajaran agama dengan karakteristik dan kebutuhan dari komunitas itu. Contohnya, di komunitas remaja, kita bisa buat kegiatan yang seru dan menarik seperti diskusi tentang agama sambil main game. Di komunitas lansia, kita bisa kunjungi mereka di rumah, berikan mereka bacaan yang mudah dipahami, atau ajak mereka belajar agama bersama. Dan di komunitas online, kita bisa buat grup diskusi di media sosial, berbagi video atau artikel tentang agama, atau jawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang intinya, dakwah berbasis komunitas itu lebih personal dan efektif karena kita bisa langsung berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa membangun hubungan yang baik dan saling memahami. Dengan demikian, dakwah komunitas atau dakwah jamaah dapat dinyatakan sebagai model pengembangan gerakan jamaah yang diformulasikan kembali dalam era kekinian dan mengikuti perkembangan masyarakat yang dilandasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Dakwah komunitas atau dakwah jamaah itu sebenarnya adalah cara baru untuk mengajak orang masuk ke dalam agama Islam. Cara ini disesuaikan dengan zaman sekarang, di mana banyak sekali perubahan dan kemajuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi apa bedanya dengan dakwah yang dulu? Mungkin dulu dakwah lebih fokus pada ceramah besar atau pengajian, dan sekarang itu dakwah komunitas lebih personal, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari orang.
sehari-hari orang. Misalnya dengan membuat kegiatan-kegiatan sosial bersama, diskusi santai, atau memanfaatkan media sosial. Kenapa harus disesuaikan dengan zaman sekarang? Karena orang zaman sekarang punya cara berpikir dan gaya hidup yang berbeda. Mereka butuh pendekatan yang lebih relevan dan menarik. Contohnya, dulu orang mungkin lebih mudah diajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah, dan sekarang orang mungkin lebih tertarik dengan diskusi online atau kegiatan sosial yang melibatkan mereka secara langsung. Jadi dakwah komunitas itu adalah cara yang lebih efektif untuk menyebarkan ajaran Islam di zaman sekarang. Cara ini lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Penting untuk diingat, meskipun cara penyampaiannya berbeda, tujuan dakwah tetap sama, yaitu mengajak orang untuk mengenal dan menjalankan ajaran Islam. Di dalam dakwah berbasis komunitas, ada prinsip-prinsip dakwah pencerahan yang perlu kita ketahui. Ada 7. Yang pertama, kemampuan menerjemahkan pesan dan misi dakwah secara relevan yang membawa pencerahan dalam kehidupan komunitas yang menjadi sasaran dakwah. Terus yang kedua, yaitu kemampuan memahami dan memetakan komunitas secara lengkap. Terus yang ketiga, yaitu kemampuan untuk mengorganisasi atau memobilisasi. Yang keempat, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas. Yang kelima, yaitu kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas. Dan yang keenam, yaitu kemampuan untuk membangkitkan solidaritas. Yang ketujuh, yaitu kemampuan mengembangkan proses pencerahan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan. Kita buat penjelasan yang lebih sederhana mengenai prinsip-prinsip dakwah pencerahan berbasis komunitas. Jadi begini, bayangkan kita sedang menanam benih. Agar benih itu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik, kita perlu beberapa hal. Yang pertama itu kita memilih benih yang tepat, sama seperti memilih benih yang sesuai dengan tanah. Kita harus memilih pesan agama yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pesan ini harus bisa memberikan pencerahan dan solusi bagi masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, yaitu mengenal tanah. Sebelum menanam, kita harus tahu jenis tanahnya seperti apa. Di sini tanahnya adalah masyarakat. Kita harus memahami kebiasaan, nilai-nilai, dan masalah yang mereka hadapi agar bisa memberikan pesan yang tepat. Yang ketiga, yaitu menyiapkan lahan. Kita perlu mengolah tanah agar benih bisa tumbuh dengan baik. Di sini kita perlu mengorganisir dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Yang keempat, yaitu berkomunikasi dengan tanaman. Kita perlu berbicara dengan tanaman, memberinya air dan pupuk. Di sini kita harus berkomunikasi dengan masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan cara yang sopan. Dan yang kelima, yaitu memahami kebutuhan tanaman. Jadi setiap tanaman punya kebutuhan yang berbeda. Sama dengan masyarakat, mereka punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah itu pendidikan, kesehatan, atau bantuan ekonomi. Dan yang keenam, yaitu menyatukan tanaman. Tanaman yang tumbuh bersama akan lebih kuat. Jadi kita harus membangun rasa persaudaraan dan saling membantu di antara anggota masyarakat. Yang ketujuh, menuai hasil. Setelah tanaman tumbuh subur, kita akan mendapatkan buah yang manis. Di sini tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih baik, maju, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama
Jadi intinya adalah dakwah pencerahan berbasis komunitas itu seperti menanam benih. Kita harus mengenal masyarakat dengan baik, memberikan pesan yang tepat, dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kuncinya adalah yang pertama kesabaran, keikhlasan, dan usaha yang terus-menerus. Penjelasan yang lebih singkat, dakwah yang baik itu harus bisa menyesuaikan diri dengan. Baik, selanjutnya di dalam dakwah berbasis komunitas ada beberapa jenis komunitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu dakwah bagi komunitas atas. Pengalaman dakwah di kalangan elit lebih pendekatan kultural atau memperlakukan sebagai partner karena mereka sudah eksis di tingkat sosial. Yang kedua yaitu dakwah bagi komunitas menengah. Istilah kelas menengah merujuk kepada kelompok yang sudah mapan dalam profesi dan kehidupan, biasanya ditandai dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih baik dari orang tua mereka, namun belum masuk kelompok elit. Dalam kehidupan di masyarakat, kelompok ini biasanya diwakili oleh dosen, guru, PNS, wirausahawan, profesional, aktivis. Sederhananya dari kedua jenis ini, yang pertama yaitu ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang sudah punya kedudukan tinggi di masyarakat atau masyarakat elit, kita lebih baik mendekati mereka dengan cara yang lebih halus dan menghargai budaya mereka. Kita bisa menganggap mereka sebagai rekan kerja yang sama-sama ingin mencapai kebaikan. Ini karena mereka sudah punya pengaruh yang besar di masyarakat. Contoh, jika kita ingin mengajak seorang profesor agama untuk ikut dalam kegiatan sosial, kita bisa memuji pengetahuannya dan meminta sarannya. Terus yang kedua yaitu orang-orang kelas menengah adalah mereka yang sudah sukses dalam pekerjaan dan kehidupan. Mereka biasanya punya pendidikan yang tinggi dan penghasilan yang bagus. Meskipun begitu, mereka belum masuk dalam kelompok elit yang paling atas. Contoh orang kelas menengah adalah dosen, guru PNS, pengusaha kecil, dan profesional lainnya. Contoh, seorang guru PNS bisa menjadi sasaran dakwah karena dia memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Kesimpulannya, kedua kalimat di atas menjelaskan tentang cara mendekati orang-orang dengan latar belakang sosial yang berbeda ketika berdakwah. Intinya adalah kita harus menyesuaikan cara kita berdakwah dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kelompok. Penjelasan yang lebih sederhana, untuk orang elit kita harus lebih sopan dan menghargai mereka seperti teman. Untuk orang kelas menengah, kita bisa mengajak mereka bekerja sama karena mereka punya potensi untuk menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya yaitu dakwah bagi komunitas bawah. Masyarakat yang termasuk dalam kategori kelompok bawah ini antara lain buruh tani, nelayan, pedagang kecil, pengrajin, dan juga pegawai rendahan. Di dalam Islam, kelompok inilah yang juga bisa dikategorikan sebagai kelompok yang kurang mampu. Itu mereka yang penghasilan dari pekerjaannya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan apalagi tersier. Sederhananya begini. Jadi tentang dakwah penyebaran agama Islam kepada orang-orang yang kurang mampu, mereka ini adalah orang-orang yang bekerja sebagai buruh. Yang pertama, buruh, orang yang bekerja dengan tenaga fisik untuk orang lain, seperti buruh pabrik atau buruh bangunan. Yang kedua yaitu petani, orang yang bekerja di sawah atau ladang. Yang ketiga, nelayan, orang yang mencari ikan di laut. Yang keempat yaitu pedagang kecil, yaitu orang yang berjualan dalam skala kecil seperti pedagang kaki lima. Yang
Enam yaitu pengrajin, orang yang membuat barang-barang hasil kerajinan tangan. Yang ketujuh yaitu pegawai rendahan, orang yang bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah dengan gaji yang kecil. Kenapa mereka disebut kelompok kurang mampu? Karena penghasilan mereka hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian. Mereka tidak punya cukup uang untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti handphone terbaru atau liburan. Jadi intinya adalah dakwah kepada kelompok masyarakat ini sangat penting karena mereka juga berhak mendapatkan bimbingan agama. Kita perlu menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi mereka. Dengan kata lain, kita harus membantu mereka memahami ajaran Islam agar mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik meskipun dalam kondisi yang terbatas. Dakwah bagi komunitas khusus. Kalimat ini menggarisbawahi pentingnya penyesuaian dakwah terhadap karakteristik dan minat dari berbagai komunitas khusus. Masing-masing komunitas memiliki keunikan dan fokus perhatian yang berbeda, sehingga pendekatan dakwah yang efektif juga harus disesuaikan. Contoh, komunitas khusus, kelompok pengajian. Komunitas ini memiliki minat mendalam dalam kajian ilmu agama secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu majelis ta'lim. Fokus pada pembelajaran agama secara rutin dan berjamaah. Yang ketiga, komunitas tasawuf lebih menekankan pada aspek spiritualitas dan pembersihan jiwa. Yang keempat itu mujahadah dan istikharah. Kelompok yang fokus pada upaya memperbaiki diri melalui doa dan zikir. Kelompok komunitas otomotif klub, komunitas yang memiliki minat pada dunia otomotif baik roda 2 maupun roda 4. Terus ada komunitas hijabers, yaitu komunitas perempuan yang mengenakan hijab dan memiliki minat pada isu-isu perempuan muslim. Dan komunitas geng moge, pengendara motor gede yang memiliki gaya hidup tertentu. Mengapa dakwah harus disesuaikan? Yang pertama itu karena efektivitas. Dengan memahami minat dan bahasa yang digunakan oleh masing-masing komunitas, pesan dakwah akan lebih mudah diterima dan dipahami. Yang kedua yaitu relevansi. Dakwah yang relevan akan lebih menarik minat dan partisipasi anggota komunitas. Yang ketiga yaitu keterikatan, yaitu dakwah yang disesuaikan akan menciptakan rasa keterkaitan yang lebih kuat antara anggota komunitas dengan nilai-nilai agama. Contoh penerapan dakwah berbasis komunitas. Kalau komunitas otomotif klub itu kita bisa mengadakan kajian agama yang dikaitkan dengan nilai-nilai keselamatan berkendara dan etika di jalan. Kalau di komunitas hijabers, yaitu kita bisa mengadakan kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Dan yang ketiga, di komunitas tasawuf kita bisa mengadakan retreat spiritual atau halakoh yang mendalam. Tujuan utama dakwah berbasis komunitas adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, mengajarkan ajaran Islam secara luas dan mendalam, membangun komunitas yang kuat, memperkuat tali silaturahmi dan kerjasama antar anggota komunitas, dan memberikan solusi, menyediakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anggota komunitas. Yang selanjutnya itu menjadi agen perubahan, yaitu mendorong anggota komunitas untuk menjadi agen perubahan di lingkungannya. Jadi kesimpulannya, dakwah berbasis komunitas adalah pendekatan yang efektif untuk menyampaikan pesan agama kepada masyarakat dengan memahami karakteristik dan minat masing-masing komunitas. Dakwah akan lebih relevan dan berdampak. Penting untuk diingat, meskipun setiap komunitas memiliki karakteristik yang berbeda, tujuan akhir dari dakwah adalah untuk membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun masyarakat yang lebih baik. Dari pembahasan
yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dakwah berbasis komunitas merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Dengan memahami karakteristik dan minat dari setiap komunitas, pesan dakwah dapat disampaikan secara lebih relevan dan bermakna. Beberapa poin penting yang perlu diingat, yang pertama yaitu fleksibilitas. Dakwah harus bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua yaitu relevansi. Pesan dakwah harus relevan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas. Yang ketiga yaitu partisipasi aktif. Anggota komunitas harus dilibatkan secara aktif dalam proses dakwah. Dan yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama antara berbagai pihak baik pemerintah, lembaga agama maupun masyarakat sangat penting untuk keberhasilan dakwah berbasis komunitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, diharapkan dakwah dapat menjadi kekuatan positif yang mampu membangun masyarakat yang lebih baik, maju dan sejahtera. Jadi kesimpulannya adalah dakwah berbasis komunitas bukan hanya sekadar menyampaikan pesan agama, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun hubungan yang lebih erat antar sesama manusia. Dengan saling memahami dan bekerja sama, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh toleransi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.